di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Melihat dengan mata iman. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." 2 Raja-Raja 6 ayat 17a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mata iman membuat seorang Kristen dapat melihat melampaui mata jasmani. Pandangan orang beriman tidak hanya tertuju pada yang terbatas, tetapi mengarah pada yang tak terbatas. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Melihat dengan mata iman berarti melihat Tuhan lebih besar dari setiap persoalan hidup kita. Masalah ketajaman mata iman dapat kita lihat dalam teks ini, yaitu mengenai Raja Aram yang mengirimkan bala tentaranya untuk mengepung kota dan menangkap Elisa. Perhatikanlah, bala tentara Aram buta matanya dan sama sekali tidak dapat melihat kebenaran. Gehazi, bujang Elisa, melihat dengan mata jasmaninya dan bukan dengan mata iman. Sedangkan Elisa mampu melihat dengan mata iman. Lebih dalam kita akan melihat 3 tipe mata manusia dalam hal melihat kehidupannya. 1. Mata bala tentara Aram. Raja negeri Aram sangat geram karena strategi untuk menghancurkan bangsa Israel selalu digagalkan oleh Elisa. Semula peperangan itu antara bangsa Aram dan bangsa Israel, tetapi kemudian berubah menjadi bangsa Aram melawan Elisa. Hanya untuk melawan satu orang, Raja negeri Aram mengirim kuda serta kereta dan tentara yang besar. Dalam doanya, Elisa berkata, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka Tuhan membutakan mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dalam keadaan buta, Elisa mengarahkan mereka ke Samaria. Dan ketika Tuhan membuka mata mereka, mereka heran karena berada di Samaria dan gagal untuk menangkap Elisa. Ayat 19 dan 20. Kemampuan mata dari orang Aram menggambarkan tipikal orang bebal yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Mata mereka buta secara total, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. 2. Mata Gehazi. Mata rohani Gehazi tidak berfungsi dengan baik, sehingga ia dikuasai ketakutan ketika bala tentara Aram dengan kuda dan keretanya ada di sekeliling kota. Perhatikan perkataannya. "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat 15. Gehazi pun merasa panik, ketakutan dan langsung berlari pada Elisa. Ia hanya berfokus kepada masalah dan apa yang dilihatnya secara jasmani. Gehazi menjadi tenang setelah Elisa berdoa untuk meminta Tuhan membuka mata rohaninya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 17. Apa yang dilihat Gehazi setelahnya sungguh luar biasa. Ia melihat ada begitu banyak kuda di sekeliling gunung dan kereta berapi di sekeliling Elisa. 3. Mata Elisa. Elisa adalah pribadi yang melihat dengan mata iman. Ia mampu melihat Tuhan dan tahu bahwa Tuhan jauh lebih besar dari semua permasalahan yang dihadapinya. Ayat 16 menunjukkan keyakinan imannya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mata iman Elisa berfungsi dengan baik. Ia tidak panik meskipun keadaan kasat mata sama sekali tidak kondusif. Ia tahu bahwa Tuhan ada bersamanya dan melindunginya. Mata imannya sanggup melihat hal itu. Elisa lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Melihat dengan mata iman memberi ketenangan kepadanya. Dan lihatlah, ia dapat menolong Gehazi untuk melihat dengan mata iman
melalui doanya kepada Tuhan. Ayat 17. Selain itu, dengan hikmat dari Tuhan, ia dapat mengalihkan bala tentara Aram ke tempat lain sehingga ia terlepas dari kejaran mereka. Ayat 19 dan 20. Elisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ia bukan hanya memperoleh solusi dari permasalahannya, tetapi ia pun dapat menolong bujangnya untuk melihat dengan mata iman. Sahabat Iktus, jenis mata seperti apakah yang kita miliki? Mungkin bukan jenis mata bala tentara Aram karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sebagai orang percaya, seringkali mata kita seperti Gehazi. Kita dikendalikan oleh apa yang terjadi di depan mata kita. Kita percaya Tuhan, tapi saat menghadapi masalah, kita kebingungan. Yang ada hanyalah berpikir celaka, panik, diombang-ambingkan keadaan, dan hidup penuh keraguan. Melihat dengan mata iman tidak selalu dinyatakan melalui penglihatan, tetapi melalui Alkitab, saya bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan itu. Dengan mata jasmani, saya tidak bisa melihat malaikat ada di dekat saya, tetapi Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Dengan mata iman saya melihatnya. Dengan cara ini, hidup saya menjadi lebih tenang dan saya dapat menolong orang lain untuk melihat dengan mata iman. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga saya tidak buta secara rohani? Dalam hal apa saya masih menggunakan mata jasmani saya lebih dari mata iman? Apa saja yang akan saya alami jika saya senantiasa hidup dengan mata iman? Tuhan Yesus, bukalah mata rohani saya untuk dapat melihat segala sesuatu dengan iman. Meski secara kasat mata saya sedang menghadapi permasalahan yang sangat pelik, namun dengan mata iman, saya melihat Tuhan yang lebih besar dari permasalahan saya. Saya mau selalu berpegang pada firman-Mu sebagai sumber kekuatan iman saya, karena di sanalah saya beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, pakailah saya untuk menolong orang lain melihat dengan mata iman. Amin. Hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.